wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan ini saya akan berbagi pengalaman kepada kalian semua, khususnya kepada para penonton. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua dan bisa bermanfaat kepada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Aji Saputro. Tempat tinggal saya di Kabo, khususnya di Pengampon, Desa Kambingan. Kalau umur saya itu masih muda, 25 tahun. 25 atau 24. Saya menghafalkan Al-Quran mulai dari MTS. Persisnya kelas 9. Hampir akhir-akhir. Pada saat itu saya mulai menghafalkan juz 30. Pada saat 2017 saya menghafalkan juz 1 itu 2017. Dan alhamdulillah saya tertarik dengan Al-Quran itu dikarenakan satu, saya berpikir bagaimana kalau nantinya saya ini sudah selesai mondok atau boyong kasarannya, itu ada bekas yang tertinggal dari diri saya. Kalau kitab, mungkin masyarakat ini jarang ada yang mendalami. Tapi kalau Al-Quran pasti akan bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya sedikit cerita. Ketika saya pertama kali mondok, pada saat itu yang menyemak Al-Quran ialah Ibu Nyai. Ketika Ibu Nyai menyemak saya, ternyata ternyata tajwid panjang pendeknya semuanya berantakan. Pada saat itulah Ibu Nyai memutuskan untuk menurunkan jilid kepada saya. Yang awalnya Quran akhirnya menjadi jilid 2 atau Iqra 2. Pada saat itu nggak ada yang namanya Yanbu'ah, tapi disarankan untuk jilid Iqra 2. Ketika saat itu, ya itu untuk kepentingan saya dan untuk kebaikan saya. Tapi ketika saat itu saya benar-benar merasakan malu yang amat besar. Bagaimana tidak? Anak-anak di pondok semuanya menggunakan Al-Quran. Mereka memegang Al-Quran. Sedangkan saya memegang Iqra. Saking malunya saya kala itu sampai-sampai Iqra saya simpan di dalam baju saya. Saking malunya itu. Akhirnya saya bisa membalas kejadian saat itu. Walhasil Allah menjadikan saya bisa mengajarkan Al-Quran dan bisa menghafalkan Al-Quran sampai khatam. Alhamdulillah. Dan siapa sih yang paling banyak memberikan motivasi dalam perjalanan? Satu, yakni Kiai saya, Kiai Yusuf Hidayat. Beliaulah yang menggembleng saya. Beliaulah yang mendidik saya. Sampai beliaulah juga yang memotivasi saya. Sampai saya saat ini berada posisi saat ini ya juga karena beliau. Semoga beliau diberi umur panjang
diberikan kesehatan, dan diberikan kekuatan, dan diberikan kesabaran untuk bisa selalu menuntun anak-anak menjadi yang lebih baik ke depannya. Kedua, yang membuat saya termotivasi yakni orang tua saya. Anak yang memiliki orang tua yang mempunyai sosial di masyarakatnya, bukan anak kiai maupun anak pejabat. Saya adalah anak dari masyarakat biasa. Maka dari itu saya bertekad dengan harapan kedua orang tua saya bertekad untuk bisa apa? Membahagiakan mereka, menjadikan mereka bangga dengan apa yang mereka usahakan kepada saya. Sehingga saya ingin sekali untuk apa? Menjadikan derajat mereka tinggi di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Ketiga, yang memotivasi saya yakni diri saya sendiri. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berusaha bertahan untuk selama ini, yang terus berusaha terus menyemangati diri sendiri. Saya yakin, saya yakin kelak sedih saya, eh, lelah saya akan diberi balasan dengan senyuman karena terus bertahan. Berapa lama waktu saya untuk menyelesaikan? Saya menyelesaikan itu 2022 sampai 2023, sekitaran 5 atau enggak 5,5 tahunan. Pada saat itu ada masa berlari seperti kayak saya langsung setor tambahan seperapat, setiap hari seperapat. Itu masa-masa berlari. Ada kala saya itu masa merangkak, yakni setor 1, 2 halaman. Dan ada juga masa-masa saya berhenti, yakni karena sulitnya menghafalkan. Karena sulit menghafal. Bukan karena sulit menghafal, tapi karena saya sulit untuk mengontrol diri saya dan membagi waktu pada saat awal-awal penghafalan saya kala itu. Tetapi saya belajar hal yang lebih penting, yakni bukan seberapa cepat selesai, melainkan seberapa kuat kita bertahan. Bagaimana cara untuk membagi Al-Quran dan pelajaran sekolah atau belajar atau yang lainnya? Saya dulu itu pernah memijat Ustadz Yusuf. Ketika memijat Ustadz Yusuf, saya bertanya, Ustadz, bagaimana cara untuk bisa mengimbangi antara Al-Quran dan kitab? Oh, saya bertanya, lebih dahulu mana? Membaca, menghafalkan Al-Quran atau belajar kitab dulu? Akhirnya beliau jawab, yang jawabannya ini berbeda dengan setiap orang yang pasti saya tanya. Jawabannya adalah Al-Quran. Ya, beliau menjawab, belajar kitab dulu. Setelah saya teliti dengan demikian, setelah saya amati dengan beberapa waktu yang cukup lama, saya tersadar. Saya tersadar kenapa? Karena kalau saya belajar kitab dulu, terus menghafalkan Al-Quran, akhirnya
akhirnya saya bisa cepat membaca Al-Quran, begitupun dengan memahami ataupun mengartikan Al-Quran. Karena apa? Karena saya belajar kitab dulu, belajar maknani, belajar narkibi, saya belajar dulu itu. Tapi kalau saya baca Al-Quran, pasti kitab saya yang kalah. Dan untuk memaknai Quran, pasti saya masih hmm, tidak bisa pastinya. Dan itu pun juga memerlukan waktu yang lama. Tapi kalau saya memilih kitab dulu, ternyata hasilnya di luar kepala. Saya bisa langsung setor itu seperempat sampai ya bahkan lebih. Sampai-sampai dulu itu pernah untuk di stop oleh Bunyai, di stop oleh ibu. Karena apa? Tambahnya kok banyak sekali. Pada saat pertengahan Al-Quran juz 16 17-an, ya 16. Pada saat 16 di stop karena yaitu nambahnya banyak, tapi yang khawatirnya yang belakang-belakangnya terlupakan. Betul sekali, tapi itu gimana ya, memang tantangan tersulit dari menghafal, dari kita proses untuk menghafal itu tiada lain bukan sulitnya menghafal. Betul, betul, bukan sulitnya kita menghafal, tapi apa, menjaga semangat ketika merasa tidak ada kemajuan. Ini yang sangat sulit. Ketika rasa malas ini lebih besar daripada semangat kita. Ini sulit kita kendalikan. Maka dari itu tetap semangat. Saya juga hampir merenung setiap saat sih pada saat menghafal, karena ya banyak tulisan yang tertinggal. Bagaimana sih cara mengatasi malas atau bosan saat menghafal? Saya itu pernah juga. Untuk apa? Untuk berhenti. Ketika juz 6, kalau enggak juz 4-an. Oh, juz 6 atau juz 5 gitu. Saya pernah bertanya kepada Ustadz, langsung kepada yaya saya. Bagaimana jika kalau penghafal Al-Quran itu bukan tertakdir di diri saya? Akhirnya beliau dengan sikap bijaknya memarahi saya. Pada saat itu saya itu bimbang. Akhirnya apa? Akhirnya saya dimarahin, diberi motivasi, begitu pun juga dengan ibu. Bunyai juga begitu. Akhirnya saya bertanya kepada Bunyai, Bunyai, gimana caranya untuk melepas kemalasan yang berada di diri saya? Akhirnya Bunyai dengan tersenyum mengatakan, yo ikut terserah kowe, terserah awakmu piye cara ngatasinya. Akhirnya saya memberikan satu kesimpulan bahwa kita sendirilah yang memulai dan kita sendirilah yang harus mengakhirinya. Saya juga ingat apa untuk kita bisa melawan kemalasan. Suatu hari mungkin kita ingin membaca Al-Quran, kita ingin mentadabburi Al-Quran, tetapi usia kita sudah habis. Nah, maka dari itu saya tidak ingin. Ketika usia saya habis, saya belum sampai menghafalkan Al-Quran. Pikiran itu membuat saya bangkit juga,
bangkit kembali. Dan satu lagi yang membuat saya ingin menghafalkan Al-Quran dan memberantas kemalasan saya, yakni siapa? Orang tua kita. Saya harus membalas apa-apa yang telah beliau usahakan. Saya ingin membalas ocehan-ocehan orang yang mengatakan bahwa itu loh anakmu lama sekali mondoknya, mau jadi apa? Ya, maka dari itu saya akan membalas omongan mereka dengan apa? Keberhasilan saya. Nah, karena itu saya selalu semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Terus berapa penting sih murojaah? Murojaah itu nyawa. Ya, murojaah itu adalah nyawa bagi penghafal Al-Quran. Kalau tidak murojaah, seperti halnya ia mengisi ember ke dalam air, tapi embernya ini berlubang. Akan apa? Ya akan musfro, akan sia-sia. Kalian menambah banyak tapi tidak ada teresan untuk mengulang-ulang kembali. Eh, Nasihat saya kepada anak-anak, kepada kalian semua, dan kepada pendengar dimanapun kalian berada. Wahai penghafal Al-Quran, jangan menyerah. Jangan menyerah. Mungkin hari ini engkau menangis karena sulitnya dalam hafalan. Mungkin hari ini engkau hampir menyerah karena sulitnya menyiapkan deresan. Tetapi suatu hari pasti engkau akan tersenyum karena telah bertahan. Maka dari itu tetaplah bertahan. Sebab kelak yang akan menolongmu di hadapan Allah bukan rasa lelahmu, bukan menangismu, bukan tangisanmu, melainkan ayat-ayat yang dahulu kau perjuangkan meski dengan air yang berlinang. Kamu, ya, kamu adalah bukti sulitnya mencari ilmu. Kamu adalah bukti sulitnya menghafalkan Al-Quran. Maka apa? Jangan mudah didapatkan. Sampai orang yang mendapatkanmu berjuang dengan mati-matian. Di awal tahun Hijriah ini, jangan berjanji untuk menjadi yang terbaik. Tetapi berjanjilah untuk tidak meninggalkan Al-Quran. Meskipun 1 juz, 2 juz yang kau baca dan kau ulang setiap hari-hari. Karena perjuangan tidak dinilai dari seberapa besar engkau berkorban, tetapi seberapa lama engkau bertahan. Cukup sekian. Semoga teman-teman bisa tetap tetap terus semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Tidak goyah dalam menghafalkan Al-Quran. Ingat nanti, ingat masa depan, ingat orang tua. Ada harapan yang harus kita sampaikan, ada janji yang harus kita laksanakan. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.